14. Memuja para dewa, menghormati dan melestarikan alam yang menunjang kehidupan. Memuja dewa itu bukan memuja dewa yang berjenggot seperti saya. Bukan. Melestarikan alam yang disebut dewa, buta. Buta itu adalah elemen-elemen alami. Berarti melestarikan elemen-elemen ini, ada air, ada api. Api adalah energi. Kalau mau keluar dari rumah, pastikan kita matikan lampu. Di ashram di Ubud, kalau kapan-kapan kalian datang, di situ ada berapa quotation yang saya taruh di tempat makan. Gunakan air secukupnya. Gunakan listrik secukupnya. Kemarin-kemarin siapa yang cerita? Di negara mana ada orang kita, dia beli makanan, bayar, dia beli makanan, dan dia nggak habisin makanan itu. Ya, siapa yang cerita kemarin itu? Dia tidak menghabiskan makanan itu, dikenakan denda. Dia harus bayar $500 atau $600. Dia bilang, kan saya udah bayar makanan ini, saya mau habiskan, nggak mau habiskan. Dia bilang, iya kamu sudah bayar, betul. Tapi makanan yang kamu tidak habiskan itu berarti sudah mengurangi kemampuan kita untuk memberikan makanan kepada orang lain. Sudah dibeli dan tidak dimakan. Jadi kalau enggak, lain kali belinya setengah porsi. Gimana? Berbagi dengan orang lain. Nah ini adalah kelemahan kita saya nggak tahu, moga-moga sekarang sudah nggak lagi. Kita punya kebiasaan untuk menyisakan makanan. Kalau habis katanya rakus. Orang mau bilang rakus, orang mau bilang apapun juga, makanan tidak boleh disisakan. Saya dulu bekerja di Jepang, istrinya bos saya adalah seorang Cantonese. Dan dia mengajarkan kepada saya, tidak boleh ada satu butir nasi pun yang tersisa. Tidak boleh. Ini kebiasaan yang bagus. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan makanan disisakan, jangan. Orang mau bilang rakus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita dilimpahi dengan sekian banyak sumber alam ya. Coba lihat di tempat lain. Banyak orang menderita, sumber alamnya tidak ada. Ya. Jadi memuja para dewa adalah menghormati dan melestarikan alam yang menunjang kehidupan, menghormati para bijak yang senantiasa berupaya untuk hidup dalam kesadaran jiwa, menghormati orang-orang yang sedang memberikan pemahaman yang betul kepada kita tentang alam, tentang kehidupan, tentang apa saja. Para guru pemandu rohani, mereka yang lebih tua, dan para suci yang telah lepas dari keterikatan duniawi, senantiasa memelihara kesucian diri, kejujuran, kemuliaan, pengendalian diri, dan pengembangan kreativitas brahmacharya. Selalu menjadi kreatif. Yang lain mungkin saya nggak usah bicarakan, kita sudah tahu semua kesucian, pengendalian diri. Tetapi brahmacharya berarti selalu kreatif. Teman-teman yang punya usaha ya. Jangan cuma menjadi produktif, tapi kreatif. Harus ada sesuatu yang unik dalam apa yang kita usahakan itu. Sehingga kita nggak usah berlomba-lomba. Kita tidak perlu berlomba-lomba, kita tidak perlu menjadi kompetitor untuk segala sesuatu, nggak usah. Kita punya keunikan, punya kekhasan. Saya melihat di Jogja, banyak tempat yang sebetulnya tidak membutuhkan gedung-gedung modern. Gedung-gedung dengan gaya khas Jawa. Ya. Hotel-hotel bintang berbintang pun nggak usah pakai arsitektur dari luar. Arsitektur kita bagus. Dan kalau sampai sekarang pun kalau kita memahami, kemarin-kemarin saya lagi baca ulang bukunya Romo Mangun ya. Yang arsitektur Mangun ya. Ada bukunya Wastu apa itu ya. Ya. Bagus sekali. Kalau kita menggunakan sistem itu, walaupun sekarang secara umum, secara di seluruh dunia, suhu itu sedang meningkat terus. Tapi kalau kita menggunakan itu, setidaknya saya pikir di hotel-hotel itu, di lobi atau tempat-tempat umum, nggak perlu AC loh sebetulnya.
Kalau kita bisa membangun dengan cara dan gaya itu, angin akan masuk. Jadi bangunan kita bisa memancing angin untuk masuk. Bayangkan kalau lobby ini kan yang area yang umum nih yang besar biasanya. Kalau lobby atau coffee shopnya, salah satu coffee shopnya, tidak perlu menggunakan AC asal dia bisa menjemput angin. Kan tujuannya adalah supaya sejuk. Kalau kita menggunakan arsitektur Jawa dengan dimodifikasi sedikit, karena sekarang suhunya sudah meningkat 3 derajat di seluruh dunia. Kurang lebih. Kemarin-kemarin di Bandung 40 derajat, 40 ya. Di Bandung, saya kira di Bandung pertama kali saya mengalami 40 derajat. Biasanya sudah maksimal 37, 38. Daerah Lembang 40 derajat. Impossible. Berarti kita sudah merusak lingkungan kita. Apalagi kalau kita hidup di dekat laut seperti Jakarta, tempat-tempat yang dekat laut itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi dan akan mempengaruhi kesehatan kita. Makanya makanan menjadi lebih penting sekarang. Cuaca di luar, suasana di luar akan mempengaruhi kita, inflamasi yang terjadi membuat kita sakit. Punya uang tapi punya penyakit untuk apa? Ya? Jadi kreativitas berarti kita kreatif memelihara apa yang sudah baik dari leluhur kita, dari budaya asli kita, menambahkan sesuatu yang relevan untuk zaman sekarang, inilah kreativitas. Tidak menyakiti, melukai, dan melakukan kekerasan lainnya, semua itu adalah tapa brata ragawi badania. Kita dengan badan kita bisa bertapa brata. Tapa brata tidak berarti masuk dalam hutan, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Tidak begitu. Dengan melestarikan alam, kita sudah bisa bertapa brata. Ke-15, mengucapkan kata-kata yang berguna, benar dapat dipercayai, tidak menyakiti hati, santun, lembut, dan senantiasa melakukan introspeksi diri sebelum berucap adalah tapa brata ucapan. Tadi tapa brata badania, ragawi. Ucapan, jadi dengan ucapan pun kita bisa bertapa brata, tidak menyakiti hati, santun, lembut. Ya. Ke-16, berpikiran tenang, sopan, ceria, tidak terlibat dalam pembicaraan yang tidak berguna, pengendalian diri dan kesucian hati, semuanya disebut tapa brata dengan pikiran. Tapa brata dengan pikiran, lagi-lagi Krishna tidak mengharapkan kita masuk ke hutan, menjadi seorang begitu, pakai sorban seperti saya, pakai jubah, nggak usah. Kita bisa bertapa brata sambil menjalankan profesi kita, usaha kita, asal kita melakukan semuanya ini. Bertapa brata dengan badan, tadi jelaskan, bertapa brata dengan ucapan, dan sekarang dengan pikiran, yaitu dengan berpikiran tenang, sopan, ceria, tidak terlibat dalam bicara yang tidak berguna. Ini penting sekali sekarang, karena kita hidup di tengah gosip. Sudah bukan hidup di tengah hoax, tapi gosip. Dari pagi sampai malam, apapun kita gosipin. Tadi siang kebetulan saya di hotel, lagi agak harus berbaring sedikit karena agak cedera tadi. Dan saya buka TV, baru buka 5 menit saya jadi pusing. Ada orang yang istrinya lagi berselingkuh atau dianya lagi berselingkuh sama siapa. Saya juga kenal orangnya, tapi rupanya dia seorang selebriti, kalau nggak masuk TV kan. Itu satu kalimat entah diulangi berapa kali dalam 5 menit. Saya matikan TV, setengah jam lagi saya bangun, mesti cerita yang sama, mesti berlanjut. Dan nggak kemana-mana ceritanya itu aja. Istrinya bilang begini, suaminya bilang begini, selingkuhnya bilang begini. Ya tentu semua orang kan punya posisinya dalam satu cerita yang sama. Tapi nggak habis-habis ceritanya. Dan sudah masuk pengadilan, ya sudahlah. Sudah masuk pengadilan terus ngapain ngoceh di TV? Biar pengadilan yang menentukan. Tapi itulah hidup kita hidup di tengah hoax, di tengah
Macam-macam kita diberikan, apapun juga kita percaya karena pikiran kita sudah tidak jernih lagi.